Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar nama merek HP bernama ZTE. Mungkin lihatnya di etalase counter atau mungkin lihatnya di YouTube. Padahal ZTE raksasa teknologi dari Tiongkok yang sempat bersaing sama Huawei dan Samsung di pasar global. Tapi kenapa di Indonesia malah kayak nggak begitu kedengeran? Di video ini gue mau ngebahas kenapa HP ZTE gagal populer. Semuanya di Flashback in Gadget. ZTE atau Zhongxing Telecommunication Equipment berdiri tahun 1985 di Shenzhen, Tiongkok. Awalnya mereka fokus ke infrastruktur jaringan dan perangkat telekomunikasi, kayak BTS, modem, dan router. Barulah di era 2000-an mereka mulai coba masuk ke pasar smartphone, terutama setelah kesuksesannya di Android. ZTE punya mimpi besar, jadi salah satu pemain global dalam dunia HP. Mereka bahkan sempat jadi top 5 brand smartphone dunia. ZTE nggak main-main. Mereka ngeluarin seri Blade dan Axon yang sebenarnya punya spek lumayan. Contohnya ZTE Blade V6 tahun 2015. Dia punya bodi tipis, desain stylish, dan punya harga sekitar 2 jutaan. Lanjut ada ZTE Axon 7 di 2016. Flagship killer, spek hampir setara Samsung Galaxy S7, tapi tetap aja sepi peminat. Masalahnya bukan di produk aja, tapi lebih ke eksekusi bisnis mereka. HP-nya lumayan, tapi marketingnya kayak nggak niat. Jarang ada iklan, jarang muncul di media teknologi lokal. ZTE seolah berharap orang bakal beli HP mereka cuma karena harganya murah aja. Satu hal yang penting di pasar Indonesia, branding dan kepercayaan merek. Konsumen Indonesia suka sama brand yang sering muncul di TV, YouTube, atau media sosial. Coba bandingin sama Oppo dan Vivo yang jor-joran masang iklan. Mereka bahkan sponsorin acara TV, konser, sampai punya brand ambassador artis top Indonesia. Sedangkan ZTE, nihil. Di mata konsumen awam, ZTE itu asing. Nggak jelas ini brand dari mana. Kira-kira bagus nggak? Garansinya gimana? Alhasil orang lebih milih Xiaomi, Asus, atau bahkan Advan yang udah lebih akrab di telinga. ZTE kelihatan kayak nyoba-nyoba doang di pasar kita. Distribusinya terbatas, jarang ada di counter HP biasa, bahkan di e-commerce pun susah cari yang resmi. Garansi juga jadi pertanyaan besar. Banyak user yang komplain soal after sales yang nggak jelas. Ini bikin calon pembeli mikir 2 kali. Di saat kompetitor kayak Xiaomi atau Realme makin serius bangun komunitas di Indonesia, ZTE kayak cuma numpang lewat doang. Selain masalah lokal, ZTE juga kena pukulan global. Di tahun 2018, ZTE sempat kena banned sama Amerika Serikat karena melanggar sanksi dagang. Dampak parahnya, mereka nggak bisa pakai chipset dari Qualcomm, dan akses ke Android sempat dibatasi. Kepercayaan investor dan distributor drop, walaupun akhirnya dibuka lagi setelah ZTE bayar denda miliaran dolar, tapi efeknya keburu besar. Di Indonesia, brand ini makin dilupakan. Mereka juga makin jarang rilis model baru dan mulai kehilangan momentum. Satu lagi faktor besar, yaitu kompetitor yang terlalu sadis. Bayangin, waktu ZTE rilis HP 2 jutaan, Xiaomi udah ngasih Snapdragon 600 series. Realme ngasih 3 kamera, Infinix ngasih baterai gede plus layar lebar,
Sedangkan ZTE masih main aman dengan spek yang ya biasa aja. ZTE nggak mampu kompetisi di segmen yang paling panas, yaitu segmen 1-3 jutaan. Kalau di flagship pun mereka kalah branding sama Samsung dan Apple. Akhirnya semua segmen pun tertutup. Sekarang ZTE masih ada, mereka masih jualan HP, terutama di pasar Afrika, Asia Tengah, dan beberapa wilayah Eropa. Tapi kontribusi mereka dari smartphone udah sangat kecil. Fokus utama mereka balik lagi ke bisnis jaringan dan enterprise. Di Indonesia, nama ZTE nyaris nggak kedengeran. Kalaupun ada, biasanya cuma masuk lewat importir, bukan distributor resmi. Ini bukti kalau di dunia HP nggak cukup cuma bikin produk bagus. Perlu strategi bisnis kuat, brand yang dipercaya, dan kehadiran yang konsisten. ZTE punya potensi, tapi sayangnya nggak dimaksimalkan di Indonesia. Kalau lu pernah pakai ZTE atau punya pengalaman menarik soal brand ini, coba tulis di komentar ya. Tombol nyalain vibe, gadget baru hidupkan hype. Teknologi bikin kita fly, Nayonet bawain yang high. Berdentum detak di hati, saxophone masuk makin berarti. Info gadget semua di sini, Nayonet tempatnya pasti. Nayonet yuk kita cek, teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect, nonton terus jangan reject. Video smooth, info lengkap, harmonis suara bikin asyik rap. Funky beat sambil kita snap, Nayonet selalu mantap. Saksikan tiap inovasi, bersama Nayonet sensasi. Teknologi masa kini inspirasi, tonton terus tanpa kompromi. Nayonet yuk kita cek, teknologi bikin kita connect. Gadget keren bikin respect, nonton terus jangan reject. Kalau lu mau beli HP yang tadi dibahas, atau mau beli HP jadul buat koleksi atau sekedar nostalgia, gue udah siapin link pembelian di deskripsi bawah. Dan kalau lu mau diskusi atau sharing seputar info gadget dan teknologi, boleh join di grup Telegram yang udah gue siapin juga linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe Nayonet.